Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Coding Perangkat. Pada tutorial kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengkomunikasikan dua microcontroller dalam waktu yang bersamaan. Penasaran? Tonton terus. Halo Sobat Koper, jumpa lagi di channel Coding Perangkat. Tutorial kali ini adalah tutorial request dari salah satu subscriber channel Coding Perangkat, di mana subscriber ini sedang mengerjakan project IoT menggunakan node MCU ESP8266, namun mengalami kendala pada saat penggunaan sensor analog. Kendalanya adalah penggunaan sensor analognya lebih dari satu, sedangkan kita tahu bahwa node MCU ini hanya memiliki satu pin analog saja yang ada di sini, yaitu pin A0. Nah, akhirnya muncul ide bagaimana caranya kalau pembacaan sensor analognya itu dilakukan dari microcontroller yang lain. Kemudian nanti hasil pembacaannya dikirimkan ke node MCU untuk diproses selanjutnya. Baik, namun sebelum kita lanjut lebih jauh Sobat Koper, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video tutorial terbaru dari channel Coding Perangkat. Baik Sobat Koper, saya perkenalkan dulu komponen atau bahan-bahan yang kita gunakan pada tutorial kita kali ini. Yang pertama, untuk microcontrollernya saya gunakan dua ya. Ini sesuai permintaan dari subscriber sebenarnya, kebetulan alatnya ada maka kita gunakan. Yang pertama adalah microcontroller Mega 2560. Nanti ini kita gunakan untuk membaca sensor analognya sekaligus sebagai pengirim data. Kemudian nanti untuk penerima datanya adalah node MCU ESP8266. Namun tutorial ini sebenarnya bisa digunakan untuk jenis microcontroller yang lain yang Sobat Koper punya. Tidak hanya jenis microcontroller ini, bisa juga diterapkan untuk microcontroller yang lain. Prinsip dan programnya sama. Baik, selain microcontroller, saya juga menggunakan breadboard ya untuk rangkaian kita. Kemudian nanti ada lagi kabel secukupnya, kabel jumper. Kemudian ada kabel printer untuk memasukkan program ke microcontroller Mega 2560. Kemudian ada lagi kabel data, kabel charger seperti ini untuk memasukkan program ke node MCU ESP8266. Kemudian, nah ini saya gunakan sensor analognya, saya gunakan LDR Sobat Koper. LDR ini nanti akan dibaca oleh Mega 2560. Kemudian nanti akan dikirimkan ke node MCU ESP8266. Nah, untuk rangkaian LDR-nya di sini juga saya sertakan resistor ya. Resistor ini ukurannya 220 ohm. Nanti Sobat Koper bisa siapkan. Dan semua komponen yang kita gunakan ini sudah saya tuliskan di bagian deskripsi. Silahkan Sobat Koper lihat di sana. Kemudian bisa dipersiapkan. Langsung saja kita mulai tanpa lama-lama. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita rangkai dulu semua komponen yang kita gunakan. Kemudian nanti selanjutnya kita akan buatkan programnya. Oke. Nah, rangkaian yang digunakan itu sesuai gambar berikut ini. Baik Sobat Koper, langsung saja kita mulai.
Baik, Sobat Koper sekalian, rangkaiannya sudah selesai. Saya jelaskan sedikit karena ada hal penting di rangkaian yang tidak boleh salah untuk dilakukan. Yang pertama, untuk LDR-nya sekali lagi akan dibaca nanti dari Mega 2560. Kemudian nanti datanya dikirimkan ke node MCU. Nah, yang terpenting di sini di rangkaian ini Sobat Koper adalah ada dua pin yang tidak boleh salah digunakan yang menghubungkan antara Mega 2560 dengan node MCU ESP8266. Pin yang pertama adalah pastikan pin ground yang ada di Mega 2560 terhubung dengan pin ground yang ada di node MCU ESP8266. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti Mega 2560-nya bersifat sebagai pengirim, kemudian node MCU-nya penerima, maka hubungkan pin TX yang ada di Mega 2560 dan dengan pin RX yang ada di node MCU. Sekali lagi, pin TX di Mega 2560 dengan pin RX yang ada di ESP8266. Oke. Nah, TX itu fungsinya nanti untuk transmit, mengirim data, kemudian RX untuk receive, menerima data. Itu yang terpenting, jangan sampai salah. Jadi yang pertama ground, yang kedua RX TX-nya. Oke, baik. Setelah kita rangkai Sobat Koper, berikutnya adalah kita masuk ke pembuatan programnya. Baik, langkah pertama kita hubungkan dulu kabel USB-nya ke komputer. Baik, Sobat Koper, sudah kita hubungkan ke komputer. Teknik komunikasi yang akan kita buat pada tutorial kali ini adalah teknik komunikasi serial. Makanya kita menggunakan TX dan RX dari microcontroller yang kita gunakan. Baik, nah dalam pembuatan programnya nanti ada dua jenis program yang akan kita buat. Yang pertama program untuk pengirimnya, Mega 2560. Kemudian yang kedua adalah program penerimanya, yaitu ESP8266-nya atau node MCU kita. Baik, langsung saja kita mulai programnya. Baik Sobat Koper, langsung kita buka aplikasi Arduino IDE kita. Baik, sudah terbuka. Saya buang dulu beberapa bagian yang tidak kita butuhkan. Baik, yang pertama Sobat Koper, kita akan buat program untuk pengirimnya dulu, yaitu Mega 2560, di mana data yang dikirim adalah hasil pembacaan sensor LDR-nya. Jadi kita lakukan pembacaan sensor LDR terlebih dahulu, kemudian kirim datanya ke node MCU secara serial. Oke, langkah pertama kita aktifkan serialnya, serial begin 9600. Kemudian setelah itu, ini simpel saja Sobat Koper programnya. Di void loopnya, langkah pertama kita lakukan baca nilai LDR-nya. Nah, tadi pin LDR itu kita tancapkan di pin analog 0, gitu ya. Nah, cara pembacaannya misalkan saya sediakan variabel integer LDR sama dengan analog read kemudian dalam kurung 0. Oke, ini sudah membaca sensor LDR-nya Sobat Koper. Berikutnya kita tampilkan ke serial monitor kita. Baik, pada saat menampilkan di serial monitor, ini sebenarnya sudah proses kirim juga ke node MCU otomatis. Karena proses pengiriman yang kita lakukan ini adalah secara serial. Jadi pada saat kita menuliskan atau menampilkan data di serial monitor, itu otomatis akan mengirimkan data ke node MCU. Nah, caranya seperti biasa, serial.println dalam kurung variabel LDR-nya. Oke, ini secara otomatis akan mengirim data ke node MCU. Baik, misalkan saya kasih delay sedikit, setengah detik, supaya nanti kita bisa lihat step by step pembacaan dari sensor LDR-nya.
Baik Sobat Koper, program untuk pengirimnya hanya sekedar ini saja. Hanya sekedar seperti ini. Nah, selanjutnya coba kita simpan dulu. Sebelum kita simpan, misalkan ini saya kasih nama pengirim. Kemudian kita simpan, save. Oke, kalau sudah kita upload, ingat uploadnya ke Mega 2560. Kita setting dulu, pastikan microcontroller yang terpilih benar ya, Mega 2560. Kemudian portnya port Mega 2560. Oke, kalau sudah kita upload. Baik, Sobat Koper, proses uploadnya sudah selesai. Nah, selanjutnya coba kita tes pembacaan sensor LDR-nya terlebih dahulu sebelum kita buat program untuk node MCU-nya. Kita tampilkan di serial monitor, tools, serial monitor. Oke, di sini sudah tampil Sobat Koper nilainya sekitar 72. Itu nilai yang dibaca oleh LDR-nya. Coba kita tutup ya sensor LDR-nya, apakah nilainya berubah. Nah, ini nilainya berubah Sobat Koper. Semakin gelap maka semakin mendekati 0. Kemudian saya kasih terang sedikit maka perlahan akan naik. Oke, nah proses pembacaan LDR-nya sudah berhasil. Nah, data ini nanti karena kita cetak di serial, maka secara otomatis sudah dikirim ke node MCU. Nah, langkah berikutnya tinggal kita buat program untuk node MCU-nya sebagai penerima data. Ikuti terus. Baik Sobat Koper, saya buat program baru untuk penerima datanya. Oke, saya buang dulu bagian yang tidak kita butuhkan. Baik, data yang dikirim nanti kita juga tampilkan di serial monitor Sobat Koper. Artinya data yang diterima dari Mega 2560. Baik, langsung saya aktifkan serialnya, serial begin. Potretnya sama ya, 9600. Nah, di sini kita lakukan baca hasil atau baca data dari node MCU. Oke. Pertama, kita sediakan variabel untuk menampung datanya. Misalkan saya sediakan variabelnya string. Kemudian saya kasih nama variabelnya data. Awalnya kosong. Nah, kemudian proses pembacaannya seperti ini. While serial.available buka kurung, tutup kurung, lebih besar dari 0. Awas, ini cara membacanya Sobat Koper selama data serial ada atau tersedia gitu ya. Tersedia, maka kita ambil datanya. Nah, kita ambil data serial tersebut, kemudian masukkan ke variabel data. Nah, variabel data yang kita punya ini. Nah, cara ngambilnya seperti ini. Data plus sama dengan, awas ya, plus sama dengan ini sama saja kalau saya tulis begini Sobat Koper, data sama dengan data plus, gitu ya. Oke. Saya singkat saja, plus sama dengan char. Oke, nanti saya jelaskan char ini maksudnya apa. Serial.read. Inilah cara membaca data dari serial. Oke, nah di sini ada perintah char, Sobat Koper. Nah, perintah char ini prinsip dasarnya begini, data yang dikirim melalui serial itu sifatnya dikirim satu persatu. Jadi kalau misalkan tadi ada nilai LDR itu 72, maka pengirimannya itu satu persatu, 72. Gitu ya. Nah, pada saat dikirim 72, yang dikirim itu bukan angka 7-nya, bukan angka 2-nya. Tapi yang dikirim adalah kode ASCII dari angka tersebut. Jadi 7 itu kode ASCII-nya berapa, kemudian 2 kode ASCII-nya berapa. Nah, tentang penjelasan kode ASCII, Sobat Koper bisa googling maksudnya apa. Sekilas saja, misalkan huruf A besar itu kode ASCII-nya 65. Kemudian huruf B kecil, A kecil, itu kode ASCII-nya 97.
Kalau misalkan angka 0 itu kode ASCII-nya 48, jadi kalau ngirim angka 0 yang dikirim itu adalah yang tampil nanti 48. Kalau ngirim huruf A, maka yang tampil nanti 65. Nah, konsepnya seperti itu. Nah, pada saat nanti masuk ke node MCU, angka-angka kode ASCII tersebut kita ubah menjadi karakter. Nah, perintahnya itu yang menggunakan perintah char ini. Jadi kalau dikirim misalkan 48, kita ubah jadi karakter, jadinya angka 0. Oke? Nah, kemudian karena dikirimnya satu-satu, maka kita akan kumpulkan semua karakter-karakter tersebut, kemudian kita gabungkan jadi satu. Nah, penggabungan jadi satu itu pakai plus sama dengan seperti ini. Nah, jadi nanti isinya variabel data adalah data-data dari serial itu sudah digabungkan jadi satu. Nah, itu tertampung di variabel data ini. Oke, Sobat Cooper, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, selanjutnya setelah kita baca datanya, tinggal kita tampilkan. Nah, tampilkan di serial monitor. Saya tampilkan di serial monitor Sobat Cooper karena kita nggak ada media LCD gitu ya. Kita tidak gunakan media LCD. Kita gunakan serial monitor saja. Serial.println variabel data. Oke. Nah, terakhir saya kasih delay. Delay sama saja dengan pengirimnya tadi 500 ya, biar sinkron. Oke, jadi nanti datanya dicetak. Nah, setelah itu coba kita simpan, kemudian kita tes programnya. Oke, kita simpan terlebih dahulu. Misalkan ini saya kasih nama penerima. Saya save. Oke, kita compile dulu apakah ada error atau tidak. Oke, tidak ada error. Kita upload. Ingat, nguploadnya di node MCU. Kita ubah dulu portnya. Misalnya portnya ESP8266. Nanti sesuaikan jenis microcontroller yang Sobat Cooper gunakan. Kemudian COM-nya di sini node MCU saya COM 10. Yang perlu diperhatikan adalah pada saat akan mengupload program ke node MCU, pastikan pin RX-nya dicabut. Sekali lagi, pastikan pin RX-nya dicabut. Kenapa? Karena apabila pin RX-nya terpakai, maka programnya tidak akan bisa diupload ke dalam node MCU. Oke? Kita cabut dulu. Nanti kita pasang lagi setelah selesai upload. Oke, langsung kita upload. Baik Sobat Cooper, programnya sudah berhasil diupload ke dalam node MCU. Selanjutnya coba kita tes pembacaan datanya. Ya, saya pasang dulu pin RX-nya di node MCU. Oke. Kemudian kita tampilkan di serial monitor, tools serial monitor. Kita coba lihat apakah pengiriman data dari Mega 2560 berhasil dilakukan ke node MCU. Kita tampilkan. Baik, ini sudah tampil Sobat Cooper. Di serial monitor kita, angkanya yang tadi 72, 73 itu dari sensor LDR-nya yang diterima dari Mega 2560. Misalkan saya tutup ya. Nah, ini juga ikut berubah. Oke, ingat ini serial monitor dari node MCU. Ini menyesuaikan data yang dikirim dari Mega 2560. Saya buka lagi, berubah lagi. Oke, namun ada hal menarik di sini Sobat Cooper, ini penting untuk diperhatikan. Coba perhatikan datanya, pencetakan datanya itu ada spasi di tengah-tengahnya ya, ada jarak di tengah-tengahnya. Nah, ini bisa kita buang. Ya, kita bisa buang. Oke, caranya karena ini nanti sangat mempengaruhi proses yang Anda lakukan berikutnya, ya. Oke, misalkan cara membuangnya seperti ini. Membuang spasi data, gitu ya. Nah, caranya variabel data dot trim. Nah, ini membuang spasi ini. Oke. Baik, kalau sudah misalkan ini untuk lebih informatif saja ya. Ini saya misalkan kasih tambahan informasi di sini, misalkan data dari Mega 2560. Nah, ini data dari Mega 2560. Ini boleh diketik, boleh tidak. Oke, cuman hati-hati Sobat Cooper, hal ini jangan dilakukan di program pengirim. Karena pada saat diketikkan di program pengirim, maka semua tulisan itu akan dikirim. Jadi kalau Anda hanya ingin mengirim nilai sensor saja,
maka variabelnya saja. Ya. Nah, ini kalau informasinya bisa di bagian penerima seperti ini. Oke, kita simpan. Coba kita upload ulang. Ingat, cabut dulu pin RX-nya. Kemudian kita upload kembali. Baik Sobat Koper, proses uploadnya sudah berhasil. Kita pasang kembali pin RX-nya. Kemudian coba kita tampilkan di serial monitor. Tools serial monitor. Oke, nah ini datanya sudah lebih informatif. Kemudian jarak datanya tadi spasinya sudah hilang, Sobat Koper. Jadi murni betul-betul data yang didapatkan itu adalah data sensor yang dibaca dari Mega 2560. Jadi ini kalau kita tutup sekali lagi, nah itu kemudian agak ke atas gitu ya, agak terang sedikit, nah, berubah-ubah seperti itu. Oke, baik. Nah, terakhir Sobat Koper, ini pengiriman data dalam bentuk angka gitu ya. Nah, selanjutnya bagaimana kalau yang dikirim itu berupa teks atau string? Oke, prinsip dasarnya sama Sobat Koper. Yang diubah itu hanya di bagian pengirimnya saja. Untuk pembacaannya sama. Oke, misal saya coba ke program pengirim. Misalkan saya tidak mengirim nilai LDR. Ini kita matikan. Kemudian ini saya kirim tulisan. Misalkan tulisannya string hello world. Oke. Hello world. Oke, kalau sudah ini kita simpan. Maaf. Kalau sudah ini kita simpan. Kemudian kita upload. Ingat nguploadnya ke pengirim. Mega 2560. Kita ubah dulu. Mega 2560. Portnya juga jangan lupa. Kita upload. Baik. Selesai. Nah sekarang kita tampilkan kembali di program penerima. Kita tampilkan serialnya. Jangan lupa ubah dulu portnya. Kita ubah kembali ke ESP8266. Selanjutnya portnya juga kita ubah, jangan lupa. Oke. Kemudian kalau sudah program tidak ada yang berubah, langsung kita tampilkan serial monitornya. Tools serial monitor. Nah, di sini otomatis akan muncul hello world sesuai data yang dikirim oleh Mega 2560. Bagaimana Sobat Koper? Mudah sekali untuk diimplementasikan. Nah, setelah ini data diterima oleh node MCU, terserah Sobat Koper mau diapakan bebas. Silahkan diimprovisasi. Baik Sobat Koper, sekian tutorial singkat, tutorial sederhana cara melakukan komunikasi antara dua microcontroller. Dalam hal ini Mega 2560 dan node MCU ESP8266. Cara ini bisa Sobat Koper implementasikan di berbagai jenis microcontroller. Caranya sama, komunikasi serialnya sama. Intinya tadi itu, groundnya dihubungkan. Yang kedua, pengirim gunakan pin TX, penerima pin RX. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Dukung terus channel Kodim Perangkat dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video tutorial terbaru dari Coding Perangkat. Terima kasih. Salam Koper, Kodim Perangkat, semua bisa dikoding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.